Di garasi, Charlie sedang memperbaiki pesawat yang Padanya dihadiahkan di hari ulang tahunnya. Sarah menyela untuk memberitahunya. Dia akan segera berangkat untuk konferensi bisnis di Dia London. mengajaknya untuk ikut dengannya. Tapi Charlie menolaknya karena dia punya banyak pekerjaan. Beberapa saat kemudian Charlie tiba di markas CIA. Dalam perjalanan ke Departemen Dekripsi dan Analisis, dia memeriksa semua pemindai keamanan yang dia ciptakan dan akhirnya mulai bekerja. Tiba-tiba dia menerima pesan dari Incline, orang misterius yang telah berhubungan dengannya selama bertahun-tahun. Seperti biasa, mereka memiliki intel rahasia yang berharga untuk dijual kali ini kepadanya. Memperingatkan bahwa dokumen-dokumen ini dapat membahayakan Charlie CIA. Mencoba menebak lokasi mereka dan mengatakan tapi Inquiline menepisnya. Sesudahnya ia bekerja menganalisis materi, tapi secara bahkan tak seorang pun genius seperti dia bisa memecahkan. Setelah istirahat siang, Charlie kembali ke kantornya dan mendapat telepon dari Sarah yang mengabarkan bahwa ia sudah sampai di London. Namun, Charlie sudah tahu karena ia telah melacaknya. Mereka tak banyak bicara karena ia nekat kembali pada dokumen-dokumen karena ia masih belum bisa memecahkan kode. Ia membawa komputernya ke area terlarang, di mana sistem yang lebih canggih membantunya maju lebih cepat. Butuh beberapa saat, tapi ia akhirnya membuka informasi dalam dokumen yang membuatnya syak. Ini adalah file-file rahasia pemerintah mengungkapkan bahwa yang disamarkan sebagai pengeboman telah disahkan dan ditutup-tutupi. Ada klip dari berita yang melaporkan 150 korban, termasuk pasukan khusus Prancis dan marinir Denmark. Seluruh operasi ini diselenggarakan oleh Kepala Moore, yang juga bos Charlie. Malam itu di rumah Charlie mencoba menelpon Sarah, tapi dia tidak menjawab sehingga dia meninggalkan pesan suara. Keesokan harinya Charlie tiba di kantor dan terkejut menemukan Moore menunggunya. Moore membawa Charlie ke kantor O'Brien yang menjadi direktur baru-baru ini. Dia menjelaskan bahwa telah terjadi penyerangan di sebuah hotel dan Sarah adalah salah satu korban. Charlie menolak untuk mempercayainya dan ingin menelpon sehingga Moore menyalakan TV untuk menunjukkan kepadanya reporter menggambarkan bagaimana 4 teroris ke dalam hotel, menyandera 4 orang dan membunuh 2 di antaranya. Berikutnya Moore memutar rekaman keamanan hotel yang menunjukkan semua kekacauan dan menegaskan bahwa Sarah adalah salah satu korban. Ketika Charlie pulang, ia menemukan puluhan wartawan menunggu wawancara dan polisi berusaha menahan mereka kembali. Seorang teman membantu Charlie masuk tanpa merasa terganggu. Keesokan harinya, Charlie menghadapi Moore dan pengawas Caleb karena ia sangat curiga dengan apa yang terjadi. Ia tak percaya para teroris bisa saja melewati ribuan kamera keamanan di London. Belum lagi mereka melaju ke lalu lintas. Moore berjanji mereka sedang menyelidiki. Tapi Caleb mengirimnya pulang keesokan harinya. Charlie pergi ke bandara untuk menjemput dan barang-barangnya di rumah. Ia melihat ke dalam koper dan menemukan hadiah yang dibeli Sarah yang membuatnya mengalami gangguan. Lelah berada di rumah, Charlie kembali bekerja dan menggunakan komputer untuk meretas kamera keamanan di hotel dan jalan-jalan terdekat. Ia menyusun garis waktu peristiwa dan menunjukkannya pada atasannya. Keempat teroris itu mencuri kendaraan di East End lalu masuk hotel melalui layanan, di mana mereka secara profesional dan diniru semua cetakan. Mereka mengadakan pertemuan dengan dari Indonesia, tapi ada yang tak beres dan pertengkaran dimulai di kuartal. Salah satu petugas keamanan tegas sehingga seorang teroris membunuh salah satu dan meninggalkan yang lain dalam kondisi kritis. Keamanan hotel segera disiagakan dan mereka menelpon polisi. Nekat meninggalkan gedung tanpa ketahuan, para teroris itu memasuki dan menangkap beberapa sandera. Sarah dibawa karena ia mencoba membantu beberapa untuk melarikan diri dari analisis suara dan wajah Charlie sehingga ia berhasil mendapatkan dari 4 teroris itu. Mereka Mishka dari Moskow, seorang mantan pasukan khusus Afrika Selatan bernama Lawrence Mercenary Horse, dan mantan perwira intelijen Gretchen. Menyadari kurangnya reaksi Caleb dan Moore, Charlie menyadari mereka sudah mengetahui semua ini. Mereka memberitahu Charlie bahwa dan mengirimnya menemui terapis. Keesokan harinya Charlie menyembunyikan chip di lengan ID keamanan tanpa pemindai mendeteksinya. Di kantornya ia mencetak semua file rahasia dan menggunakan skimmer di printer untuk membuat salinan digital. Malam itu Charlie pergi ke bar dan terus menatap jukebox. Keesokan paginya Charlie menghadapi atasannya lagi. Menggunakan file yang dicetak, ia mencantumkan semua misi kotor Moore, seperti membom sebuah rumah sakit dan menyerang pangkalan sekutu di Yaman yang menewaskan ribuan warga sipil. Ia mengancam akan membawa semuanya dan mengungkapkan bahwa dia memicu peralihan jika orang dia tidak memasukkan kode setiap 5 jam. Bukti akan dikirim ke outlet penting sebagai imbalan atas diamnya. Charlie meminta pelatihan CIA penuh, paspor palsu tunai, pistol dan intel tentang pembunuh Sarah. Setelah pertemuan, Charlie kembali ke mobilnya dan muntah karena stres di kantor. Moore mengatakan bahwa saklar orang mati tapi Caleb menunjukkan mereka tidak bisa mengambil risiko mencari itu. Jika itu memang gertakan, maka mereka dapat mengatur kecelakaan. Selama pelatihan beberapa saat kemudian, Caleb dan timnya mencoba memahami bagaimana Charlie menyalin file rahasia.
Mereka membahas kemungkinan skimmer yang tidak akan bekerja pada komputer mereka bisa yang digunakan diamankan pada printer. Charlie bisa saja mengirim file ke printer Dan menggunakan strip magnet untuk menyalin data, mencari rekaman keamanan. Mereka mengkonfirmasi bahwa Charlie Di toko, membeli strip tapi magnet. Mereka masih tidak tahu bagaimana masuk ia dan mengambilnya. keluar gedung. Tim juga menggeledah rumah Charlie dan akhirnya menemukan ia pergi ke bar tertentu 2 Mereka kali. pergi ke bar untuk dan menemukan CD ABBA di bawah jukebox. Caleb memilih CD itu di katalog jukebox dan hanya suara bising yang sehingga mereka mengeluarkan CD yang ditinggalkan Charlie. Sementara itu Charlie tiba di fasilitas pelatihan CIA, di mana ia disambut oleh Kolonel Henderson. Mereka mulai di lapangan tembak. Tapi sayangnya Charlie bukan penembak yang baik. Ia harus benar-benar mendekati target untuk menembak tempat yang tepat. Namun ketika harus membuat bom, Charlie bekerja luar biasa cepat, mengesankan Henderson. Selanjutnya Charlie perlu mempelajari identitas sehingga Henderson melecehkannya dan sehingga Charlie masih bisa melafalkan informasi bahkan di bawah tekanan terakhir. Mereka menyelesaikan paspor baru. Malam itu Henderson pergi ke kamar dan mengatakan kepadanya bahwa Charlie dia bersikeras bukan dia menginginkan keadilan. Kemudian Henderson mengeluarkan pistol dan memintanya untuk membidik dadanya. Tangan Charlie tidak mau berhenti dan dia akhirnya menurunkan pistol di kantor. Para agen menghabiskan beberapa mendekripsi informasi dalam CD sampai mereka menemukan telah menggertak tentang peralihan orang mati. Mereka segera memberitahu atasan mereka, tak menyadari bahwa Charlie memata-matai mereka. Ternyata chip yang ia sembunyikan di lensananya sebenarnya adalah yang ia tanam pada file-file yang ia berikan pada Moore. Segera memanggil Henderson dan menyuruhnya menangkap Charlie. Bagaimanapun ia sudah melarikan diri. Setelah menutup telepon, Moore akhirnya melihat bug pada file dan berbicara dengan Charlie langsung. Ini adalah pengkhianatan Charlie menyingkirkan earpiece-nya. Sebelum naik pesawat begitu Charlie sampai di London, ia melewati bea dan mulai berjalan ke Paris. Paspor palsunya muncul di komputer CIA, sehingga Moore mengirim Henderson mengejarnya. Di Paris, Charlie menyewa kamar hotel dekat restoran, tempat Gretchen sering terlihat. Akhirnya ia muncul dan dekat, cukup baginya untuk mulai melacak ponselnya. Charlie kemudian menghabiskan hari di luar gedung dan menunggu sampai dia pergi. Ketika seorang penyewa keluar, ia menggunakan kesempatan untuk masuk ke dalam. Lalu ia mengikuti video online untuk mengambil kunci tempat Gretchen. Charlie mulai menggeledah apartemen dan memotret jadwal Gretchen. Ia juga menemukan pistol di laci, sehingga ia memutuskan untuk menyimpannya pada Pelacaknya saat itu. Memperingatkannya bahwa Gretchen sehingga akan ia bergegas ke tangga untuk menunggunya. Namun ketika ia akhirnya pulang, ia tak bisa menarik pelatuknya. Dengan perasaan kecewa ia bergegas kembali ke hotel dan berpura-pura sera menunggunya. Setelah tenang, ia mencermati gambar-gambar dan mengetahui bahwa telah sering pergi ke rumah sakit. Meretas riwayat kesehatannya, mengungkapkan ia memiliki alergi. Keesokan paginya Charlie membeli bertenton bunga. Lalu ia menunggu di kafe sampai ia melihat dan mengikutinya ke rumah sakit. Gretchen sedang menjalani beberapa tes, tapi dokter memperhatikan bahwa layar komputer tak berfungsi. Maka ia keluar kamar untuk meminta bantuan. Charlie datang dengan berpakaian dan mengunci Gretchen di dalam mesin. Ia mulai panik tapi Charlie mengabaikannya sambil mengisi kamar dengan serbuk sari. Dokter dan seorang perawat mendengar suara berisik itu. Tapi pintu terkunci juga. Gretchen mulai lemah karena alerginya. Dan Charlie berkata jika ia memberitahu di mana menemukan karena ia yang menembak Sarah. Para alergi tak membiarkan Gretchen bicara. Maka Charlie membuka kamar hanya untuk Gretchen mendorongnya ke meja. Mereka mulai berkelahi di seluruh ruangan, saling melemparkan ke setiap perabot. Charlie mengeluarkan pistolnya, tapi Gretchen membawanya dan membuka pintu untuk akhirnya melarikan Charlie diri. Yang putus asa mengikutinya ke jalan. Tapi sebelum dia bisa menembak Gretchen ditabrak mobil. Ngeri dengan tubuh, Charlie memaksa dirinya untuk mendekat untuk mengambil ponselnya. Lalu dia kabur dan membuang jas lab ke tempat sampah di hotel. Dia mencuci semua darah dan mengemasi barang-barangnya. Malam itu dia pergi ke stasiun dan membeli tiket untuk Marseille. Segera berita kematian Gretchen mencapai CIA. O'Brien pertanyaan lebih lanjut tentang dan dia hanya mengatakan bahwa tampaknya telah dibunuh oleh salah satu dari malam mereka itu sendiri. Charlie pergi ke bar dan minum banyak untuk menenggelamkan rasa bersalah yang dia rasakan. Dia pikir atas dia melihat Sarah, tapi melihat lebih dekat itu adalah wanita yang mirip dengannya. Lalu Charlie memperhatikan Henderson mendekatinya dan dia mendorong orang sampai dia berhasil meninggalkan dan berlari di jalanan sampai dia menemukan bar yang berbeda. Henderson mengikutinya ke sana juga. Jadi Charlie bergegas ke kamar mandi dan mengunci pintu. Sayangnya tidak ada jendela di sini. Jadi Charlie tidak punya pilihan selain keluar. Dia bergabung dengan Henderson dan mengetahui bahwa dengan dia melacak ponsel Gretchen. Setelah obrolan singkat, Charlie mengungkapkan timer di ponselnya dan sebelum bom meledak di kamar mandi. Kekacauan mengambil alih dan Henderson kehilangan pandangan dari pelacak Charlie. Di ponselnya juga tidak berfungsi lagi. Keesokan paginya, Charlie menghubungi Inkilab untuk mendapatkan dan berangkat dengan pesawat kargo ke Turki. Di Istanbul dia pergi ke restoran dan mengirim pesan kepada Inkilab. Memperhatikan telepon seorang pria mencoba mendekatinya tetapi diblokir oleh seorang yang menyuruhnya wanita. Untuk memeriksa Charlie meninggalkan restoran dan wanita itu mendekatinya lagi. Mengkonfirmasi dia Outline. Dia sudah tahu tentang istrinya. Lantas, dia membuatnya menyembunyikan topi dan ranselnya saat berbelanja. Outline ingin dia berpura-pura berbelanja
belanja sebentar. Dan temui dia di garasi beberapa saat kemudian. Charlie bertemu dengannya lagi dan dia mengantarnya ke rumahnya. Selama perjalanan, Saham inkualin bahwa dia menjadi seorang hacker setelah suaminya meninggal. Dia adalah aset CIA dan bekerja untuk intelijen Rusia. Dia adalah inkualin asli dan mengajarinya segalanya. Cerita resmi mengatakan dia tidak sengaja jatuh dari jendela. Ketika mereka sampai di rumahnya Ingoline, ini adalah satu-satunya tempat dia berhasil lebih dari 3 tahun dan mengakui dia lelah berlari. Jika Rusia pernah datang untuknya, dia punya pistol untuk dihapus sendiri. Kemudian mereka mulai membicarakan kasus Horst ini. Adalah pemimpin yang bertugas menyewa tentara untuk lebih bayaran. Lawrence adalah pedagang senjata. Jadi relawan inkilap menyamar sebagai penjual senjata. Untuk menghubunginya terakhir, ada Miska yang sering bepergian dan memposting semuanya secara mereka online. Memeriksa foto-foto itu dengan cermat dan menemukan pengenalan wajah wanita. Membawa mereka ke akun Instagram dan mereka mengkonfirmasi dia di Spanyol. Hari berikutnya, Caleb memberitahu timnya untuk mengawasi teroris untuk menemukan Charlie O'Brien bertemu dengan dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin tanpa otorisasi darinya. Moore mengatakan pendahulunya memberinya pidato jadi yang sama. Dia akan mengatakan hal maka yang dia mendapat dukungan penuhnya. Setelah pertemuan, O'Brien masuk ke mobilnya dan asistennya menunjukkan foto Henderson. Di Spanyol telah dikonfirmasi bahwa Moore mengirimnya. Jadi O'Brien mengirim salah satu agennya sendiri untuk sementara mengejarnya. Itu Charlie dan temukan Miska dengan meretas kamera keamanan hotel. Charlie kemudian melakukan perjalanan di hotel yang sama. Dia mengetahui bahwa Miska suka berenang yang di kolam menghubungkan dua bangunan dengan atapnya. Pada saat yang sama, Henderson melacak Charlie di area tersebut. Hari berikutnya, Charlie mulai membangun perangkat yang akan membantunya dan menyembunyikannya di dalam hotel. Setelah itu, dia mengikuti Miska ke bar. Tidak menyadari Henderson di lobi. Charlie melihat pria mencurigakan di bar dan menyadari dia pernah melihatnya yang sebelumnya. Berarti dia sedang diikuti. Dia memberitahu firasat melalui lubang jadi suaranya. Dia mencari wajahnya dan memastikan dia adalah agen CIA. Dia juga melihat Henderson di kamera dan menyuruh Charlie untuk menggugurkan. Tapi dia ingin tetap pada rencana. Ketika Miska pergi ke kolam renang, Charlie menghadapkannya untuk bertanya di mana menemukan jika Horst. Dia tidak berbicara, kolam itu akan Miska hancur. Tidak mempercayainya dan mulai berenang menjauh. Lantas, Charlie menekan sebuah tombol dan kacanya mulai retak. Miska yang putus asa mulai berenang lebih cepat. Tapi sudah terlambat, kacanya pecah dan dia jatuh ke kematian. Sementara air membanjiri jalan. Lalu Inky memperingatkan bahwa Charlie, Henderson dan agen lainnya semakin dan memberinya dekat. Petunjuk untuk melarikan pengejaran diri. Terjadi kemudian dan Henderson tetapi pada saat itu agen lain juga menyerang. Pria itu menangani Henderson dan mereka mulai berkelahi di ruang cuci. Charlie memperhatikan bagaimana mereka di seluruh ruang. Henderson memasukkan kepala pria itu ke dalam mesin cuci. Agen mengeluarkan pistol dan menembak Henderson. Hanya baginya untuk mencuri pistol dan menembaknya. Lalu Charlie masuk ke dalam dan bertanya-tanya apakah dia harus membantu mereka untuk melarikan diri. Keesokan harinya O'Brien membawa lebih banyak dan bertanya tentang Charlie. Moore bilang dia sedang cuti berkabung dan dia membiarkannya sebelum mengungkapkan dia punya rekaman dari hotel. Sementara itu Caleb dan timnya melihat rekaman dan menyadari yang sama. Charlie mendapat bantuan. Mereka melihat obrolan transkripsi dan akhirnya menemukan pesan dari firasat. Setelah pencarian yang panjang, mereka menemukan file agen yang dikenal sebagai dan menebak bahwa istrinya pasti telah mengambil alih. Charlie dan firasat setuju untuk tidur bersebelahan hanya untuk perusahaan, namun mereka terbangun oleh burung-burung Inkling dan mereka melihat sekelompok di kamera keamanan keduanya segera berjalan melalui terowongan tersembunyi. Dan saat mereka keluar, Charlie melihat drone di langit dengan menyelinap ke gedung lain. Duo ini berhasil terus berjalan dan meninggalkan lingkungan. Tepat sebelum para agen menyerbu ke dalam rumah, komputer sudah menghapus semua file. Jadi tidak ada yang tersisa untuk mereka. Setelah berlari menyusuri pantai, keduanya sampai ke mobil Inkling dan mereka terlihat oleh drone. Segera para agen mengejar mereka dengan tembakan bahkan terbuka. Mengikuti mereka di atas setelah kapal. Lama mengejar, para agen berhasil merusak mobil. Cukup untuk membuatnya berhenti dan firasat terluka. Charlie tidak punya pilihan tetapi untuk mendorong tubuh ke dan kursi ambil alih kemudi agar dia bisa sampai akhirnya dia kehilangan para pengejarnya. Kemudian dia meninggalkan mobil dan mencium firasat selamat tinggal. Hari berikutnya Charlie menghubungi Lawrence dan berpura-pura menjadi pedagang senjata untuk mengatur. Lalu Charlie membeli elektronik baru dan melakukan perjalanan di sebuah gedung yang ditinggalkan. Dia merekam wajahnya dan meretas umpan keamanan di Berlin. Sekarang CIA mengira dia ada di dan Berlin. Mengirim orang-orang mereka ke sana. Ketika Lawrence akhirnya tiba, dia menemukan telepon berdering di kursi. Charlie menyuruhnya untuk melihat ke dalam dan kotak. Lawrence menemukan banyak bom. Jika dia bergerak, mereka akan meledak. Saat Lawrence melihat gambar Sarah di dalam kotak, Charlie muncul di belakangnya, menanyakan lokasi Horst dan berjanji akan menonaktifkan bom jika dia bekerja sama. Lawrence menjelaskan bahwa Horst beroperasi di perairan dan biasanya Rusia, menerima pengiriman di pelabuhan Baltik. Charlie kemudian bertanya bagaimana cara jadi Lawrence berkata, dia hanya dapat pesan lewat kode rahasia dari anak buahnya. Semua nomor dan nama ada di ponselnya yang dia lempar ke tanah. Setelah meraih telepon, Charlie pergi dan mendengar bom membunuh Lawrence di ruangan lain. Segera, CIA mendapat berita kematian Lawrence di Rumania dan mereka menyadari bahwa mereka telah melihat kemudian di hotel palsu. Rusia, Charlie membayangkan Sarah bersamanya dan membuka hadiahnya. Itu adalah teka-teki yang dia pecahkan dan memiliki pesan manis dari istrinya di dalam. Di pagi hari, dia pergi ke pelabuhan dan melihat kendaraan yang mencurigakan. Dia mengirim kode ke penunggang dan melihat seorang pria di dekat mobil yang mencurigakan. Dia mengikuti dan memotret perahunya sebelum berangkat.
Setelah membeli beberapa alat, Charlie kembali ke hotel dan melacak kapal pesiar milik kapal dengan mencari nomor pendaftarannya. Dia juga mempelajari rute laut yang mungkin digunakan Horst. Di pagi hari, Charlie mendekati perahu dan seseorang menjatuhkannya dari belakang, menyebabkan dia menjatuhkan teka-teki. Charlie dibawa ke kapal pesiar, di mana dia akhirnya bertemu yang menemukan bom yang disembunyikan Charlie sebelumnya. Telah memperhatikan bahwa Charlie secara tidak berpikir dia tidak mampu melakukannya secara langsung. Dia memberi Charlie pistol dan memintanya untuk melakukannya. Tapi Charlie tidak bisa dan meletakkan pistolnya. Tiba-tiba kapal pesiar mulai berbelok ke arah yang berlawanan. Charlie mengungkapkan bahwa dia telah menguasai yang dikelola CIA. Karena dia mengerjakan protokol lindungi kapal pesiar ini, mudah baginya dan kirimkan ke Finlandia segera. Kapal pesiar dikelilingi oleh dan Interpol yang langsung menangkap Horst dan anak buahnya. Suatu saat O'Brien memberikan konferensi pers. Mereka sudah menangkap semua yang telah menggunakan sumber daya CIA untuk kegiatan ilegal. Charlie didekati oleh Henderson. Siapa yang mengatakan kepadanya bahwa setelah mengunjungi makam Sarah, Charlie pulang dan akhirnya naik pesawat untuk naik. Pastikan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar kalian bisa menonton lebih banyak video. Terima kasih sudah menonton.